Diperbaiki, baru dikejar lagi di tahun kedua dan seterusnya gitu. Jadi step by step benar-benar gitu, karena persaingannya keras banget. Dan Oke, Mbak Dona, boleh diceritakan nih yang sekolah sepak bola ke luar negeri, salah satu atau Lionel sama Diego dua-duanya? ya jadi hari ini kita mau berangkat buat nganter Leo sama Diego. Ya memang mereka rencananya kalau Leo ngelanjutin tahun kedua. Jadi tahun lalu udah 10 bulan di Prancis, di kota Evian namanya. Kalau Diego nih jadi tahun pertamanya dia. Jadi pengalaman baru dan mudah-mudahan bisa ngelewatin semuanya kayak kakaknya tahun lalu. Ya. Berarti kemarin sempat liburan ke Indonesia, pulang terus balik lagi ya? Ya, Leo jadi programnya itu 10 bulan dari bulan September sampai bulan Juni. Akhir Juni sampai akhir Agustus itu libur. Jadi kurang lebih 2 bulan dia libur di Jakarta. Target mereka sekolah ke luar negeri seperti apa, mungkin pengen jadi pemain sepak bola profesional seperti Kita tanya langsung sama anaknya ya, targetnya apa Boy? Ya pastinya targetnya untuk bermain sepak bola. Target ya. targetnya untuk bermain sepak bola di level yang paling tinggi. Jadi apa? Aku targetnya pasti buat improve pertama, terus masuk timnas dan bisa punya karir di Eropa juga. Amin. Mamanya bantu doa aja. Tapi kalau ada target pengen masuk klub sepak bola Eropa nggak? Kayak mungkin kayak favoritnya Ayah nih, Barcelona gitu, atau ada favoritnya? Aku sih sekarang klub favoritnya lagi Manchester City, jadi targetnya pengen ke situ. Kalau kakak gimana? Aku sih ikutin proses, jadi kemana proses membawa aku ikutin. Tapi pastinya pengen banget buat main di salah satu klub terbaik di Eropa. Kalau obsesi dari ayah dan ibunya menyekolahkan ke luar negeri, seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau aku sama Darius sendiri, kita selalu berusaha untuk istilahnya memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Kebetulan 2 anak laki-laki kita, Leo dan Diego ini memang punya minat di sepak bola sejak kecil gitu. Jadi dan bapaknya karena memang juga hobinya sepak bola, terus dulu juga punya cita-cita jadi pemain sepak bola gitu kan. Jadinya ketika anak-anak ini ternyata punya bakat dan punya minat di sepak bola, makanya di-challenge sama papanya, kalau kalian ini sebenarnya cuma hobi atau memang mau jadi pemain profesional atau mau jadi atlet gitu, karena pasti kan beda treatmentnya. Jadi ketika akhirnya mereka bilang kita pengen jadi pemain bola, ya udah mau nggak mau memang kiblat sepak bola itu kan masih Eropa. Jadi makanya akhirnya dipilih untuk sekolah masuk akademi sepak bola di Eropa. Nah, Darius maunya sebelum 14 tahun mereka sudah berangkat. Sebelum 15 tahun anak-anak sudah berangkat, dan kebetulan memang kita nemunya sekolah akademi sepak bolanya di Prancis yang juga selain akademi sepak bola tapi juga ada sekolah formalnya gitu, karena biasanya terpisah, tapi ini kebetulan jadi satu dan mereka kan sebenarnya masih di bawah umur. Jadi kita juga nyari sekolah yang buat kita juga ngelepas anak-anak ini di bawah umurnya, mereka masih di bawah umur ini nyaman gitu sebagai orang tua gitu kan. Makanya akhirnya pas ketemu ICEF ini gitu, International Center of European Football di Evian, Prancis, akhirnya aku diskusi sama Darius, kayaknya ini yang paling pas untuk Leo pada tahun lalu bisa berangkat, dan tahun ini akhirnya puji Tuhan bisa berangkatin dua-duanya gitu. Darius, nama akademi sepak bolanya di luar negeri, di Prancis itu apa sih kalau boleh tahu? Dan kenapa alasannya memilih akademi tersebut? Nama akademinya ICEF, International Center of European Football. Itu di kota Evian di Prancis. Kenapa milih itu? Karena dari metode latihan,
mereka fokus sama individual development. Jadi bercampur murid itu hanya 45 murid setahun dan itu dari usia 12 sampai 23. Dan selain latihan sepak bola setiap hari, mereka juga tetap harus ngikutin pelajaran formal juga. Nah di sini penting sih karena gini, kalau tadi mungkin dengerin targetnya Leo, targetnya Diego gitu, itu impiannya mereka sebagai anak-anak. Kita sebagai orang tua hanya berusaha menjembatani, ngasih kesempatan terbaik. Tapi yang harus berjuang adalah mereka dan ada jutaan anak yang punya mimpi yang sama dan yang harus ngejalanin mereka gitu. Jadi perjalanan Leo sama Diego masih panjang banget gitu, masih butuh waktu sampai benar-benar mereka bisa jadi pemain atau jadi versi terbaik mereka nantinya gitu ya. Itu butuh proses lama gitu dan aku sama Dona selalu kasih support dan pandangan bahwa ini satu proses yang harus kalian lewatin dan kita nggak tahu ujungnya di mana gitu. Jadi dinikmati, tapi tetap harus ada target untuk jadi lebih baik daripada sebelumnya. Itu dulu aja, nggak usah mimpi terlalu tinggi, mau main di Eropa atau mau misalnya masuk timnas, itu nanti hasil dari perjuangannya, dari kerja keras mereka di latihan, kerja keras mereka sebagai atlet profesional nantinya gitu. Kalau sekarang kan masih youth ya hitungannya, jadi masih harus belajar banyak tentang basicnya sendiri, tentang bagaimana mengatur kehidupan pribadi sebagai calon atlet profesional nantinya gitu. Nah ini yang mungkin harus diperhatiin juga gitu. Dan dengan persaingan yang tinggi, kita datang dari negara yang kita tahu kualitas sepak bolanya masih jauh dari tim-tim besar di dunia, pasti ada gap gitu. Dan itu yang aku juga sampaikan sama Leo dan Diego tahun ini, bahwa tahun pertama adalah tahun adaptasi. Jadi biarkan mereka berproses tanpa ada beban berlebihan, tanpa ada ekspektasi. Makanya orang tuanya nggak punya obsesi, orang tuanya hanya memfasilitasi aja gitu. Tahun pertama adaptasi udah oke, tahun kedua bisa melihat levelnya ada di mana, posisinya ada di mana, apa yang harus diperbaiki, baru dikejar lagi di tahun kedua dan seterusnya gitu. Jadi step by step benar-benar gitu, karena persaingannya keras banget. Dan begitu banyak, ada jutaan anak yang punya cita-cita mimpi yang sama gitu kan, dan mereka harus bersaing sama itu gitu ya. Lionel sama Diego umurnya berapa sih? Leo 15 tahun, Diego 13. 13 tahun. Kalau untuk posisinya nih sebagai pemain bola, apa sih kalau kita tahu dari Leo sama Kalau Diego striker, dari awal dia pertama main bola udah striker udah. Dia memang nalurinya di depan. Naluri bikin nomor 9, naluri bikin golnya tinggi. Kalau Leo itu sebenarnya fleksibel, bisa main di banyak posisi. Ya, kalau kata mamanya utility player. Cuma dia lebih nyaman sekarang mainnya di wing, di sayap. Jadi winger atau jadi wingback. dari awalnya dia suka main bola atau latihan bola itu dorongan dari kedua orang tuanya emang suka bola atau dari diri dia sendiri sih yang Pasti ada influence ya dari kita, karena memang kita kerjanya di dunia bola gitu ya. Namanya aja nama-nama pemain bola gitu. Cuma ya kita sebatas kenalin, tapi seiring berjalannya waktu, ketika mereka sekolah ketemu teman-teman suka main bola, terus akhirnya kita kenalin sama SSB, masuk SSB dan berproses sendiri, akhirnya mereka jadi suka, jadi ngejalanin semuanya dan akhirnya punya mimpi untuk jadi pemain bola gitu. Ya kita sebagai orang tua support gitu, tapi selalu kita ingetin jangan jadi beban. Bukan ini kamu lakuin karena ini yang kamu mau, bukan papa mama yang mau gitu. Jadi kalau kamu nggak mau, tolong kasih tahu papa mama juga gitu. Dan kita siapin juga di luar sepak bola mereka mau apa gitu kan. Makanya pendidikan formal itu tetap harus. Kalau Leo udah punya cita-cita kedua, cita-cita ketiga dia udah punya. Kalau Diego masih belum. Diego masih tetap main bola pokoknya. sekolah sepak bolanya
Prancis berbatasan dengan Swiss, benar nggak sih? Iya, di Geneva area dia. Jadi di tepi Danau Geneva. Oke. Mas Darius sama Mbak Dona pernah antar sampai sana atau mungkin nemenin di sana atau ngelepas dia pergi udah gitu tinggal atau? Oh iya, pertama diantar. Leo tahun lalu kita antar. Terus dijemput bulan April. Bulan Desember kita nengokin ya sama-sama karena ada Christmas holiday. Jadi sekeluarga, Sabrina juga main ke senternya. Terus bulan April Leo sempat pulang, dianterin lagi. Sekarang kita antar lagi nih berdua. Nanti akan berapa lama di sana sekarang? Cuma 5 hari di sana. Oh, 5 hari. Itu Short juga trip. sekalian liburan juga, Mas? Tadinya harusnya kita berangkat tanggal 2 karena ada acara juga di Itali, cuma karena visa mereka belum keluar akhirnya harus tertunda dan baru bisa berangkat hari ini. Oke, dari Leo sama Diego pemain favorit apa sesuai dengan namanya nih, Lionel favoritnya Lionel Messi atau? Aku idolanya Cristiano Ronaldo. Kalau aku Messi. Messi? Ya. Oh, sesuai nama ya? Iya. Bukan Alan. Oh, bukan ya. Karena Pemain idola kalian jadi pakem kalian buat bermain bola nggak sih? Artinya suka niru gaya atau skill mereka gitu di video di pas pertandingan gitu? Nggak terlalu sih. Aku kalau setiap pertandingan pengen menjadi versi terbaik diriku, and ya aku mau jadi diriku sendiri and play my own way lah. Ya. Sama sih, nggak terlalu punya panutan yang benar-benar apa ya? Iya, aku coba adaptasi dari pemain-pemain tersebut, tapi tetap punya gayaku sendiri. Kemarin infonya sempat cedera juga Lionel ya? Benar nggak sih? Kaki? Iya benar. Kenapa itu? Mungkin ada insiden apa? Kurang pemanasan. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya Berapa lama kalau boleh tahu pemulihannya? sekitaran 4 minggu, 3 sampai 4 minggu. 4 minggu. Tapi nggak berbahaya ya, maksudnya efeknya gitu. Cukup berbahaya sih, soalnya sempat keulang juga cederanya, tapi udah pulih total, untung. Iya. Ada nggak sih rencana untuk mungkin ada mengasuransikan kaki gitu? Oh, kalau untuk insurance sebenarnya mereka untuk sekolah udah include sama asuransi. Jadi termasuk kalau mereka cedera atau apapun itu udah di cover semua sama asuransinya gitu ya. Cuma kalau kemarin kayak Leo pemulihannya pas di sini ya kita usahakan untuk pemulihannya sampai benar-benar pulih banget supaya ketika balik ke ISEF dengan intensitas latihan yang memang cukup tinggi pastinya, jadi dia bisa lebih nyaman ketika berlatih gitu. Dan kalau kayak asuransiin kaki seperti Cristiano Ronaldo nanti ya, kalau kalian sudah menjadi pemain pro kayak Messi, kayak Cristiano Ronaldo baru ya di asuransiin kakinya bayar sendiri tapi. Kalau dari Diego emang pasti passionnya di striker ya? Iya, aku dari kecil juga udah striker dan suka nyetak gol juga, jadi dipakainya emang di striker. Dan gara-gara badanku gede, banyak pelatih ngeliat aku bisa dipakai di depan buat entah jadi target man atau jadi wall, bisa main 1-2. Kalau dari Lionel sendiri passionnya mungkin emang sudah di winger atau? Sejauh ini sih memang paling nyaman di winger ya. Tapi dulu sempat nyoba gelandang juga dan pernah dimainin striker juga. Aku sekarang cuma beradaptasi sesuai keinginan coach, jadi lebih nyaman juga buat tim. Kalau dari orang tua nih Mbak Dona dengan Mas Darius melihat potensi mereka bagusnya di posisi apa sih, atau mungkin natural sebagai posisi dia kayak striker gitu? Iya, kalau Diego sebenarnya mereka kan kalau youth itu masih usia muda gini di rotasi ya, main di semua posisi gitu, harus coba semua posisi, harus bisa gitu.
Dan Diego pun juga sempat main jadi back, sempat main turun ke belakang ke gelandang serang gitu. Cuma memang kalau Diego memang karakternya ofensif banget dan memang dia punya shooting power yang bagus dan akurasi shooting juga yang bagus gitu. Nah kalau Leo itu kalau aku pribadi ngelihatnya memang dia sebenarnya punya potensi besar di gelandang karena kalau dia lagi PD-nya lagi keluar dia umpan-umpannya bagus. Gitu, dia bisa kontrol permainan gitu dan dia ngotot anaknya jadi main gelandang box to box juga bisa, nomor 8 dia bisa. Gitu. Cuma PD-nya aja belum. Jadi setelah coba semua posisi dia sekarang lagi nyaman di wing, di sayap. Lebih banyak bisa penetrasi, build up dari sisi flank gitu. Tapi ya biarin aja, biarkan mereka berkembang dan mereka kan punya pelatih yang tahu perkembangan sehari-hari mereka. Jadi pelatihnya juga pasti akan kasih kepercayaan dan kasih posisi di mana dia ngelihat potensi pemain ini bagusnya di mana gitu. Dicoba terus pasti. Gitu. Kalau kita sebagai orang tua ya kita jadi teman diskusi aja, kasih masukan, ngobrol kalau habis ngeliat mereka latihan game misalnya atau ada pertandingan. Targetnya berapa tahun sih sekolah di sana? Kita targetin mungkin 3-4 tahun ya. Dalam 3-4 tahun karena di ISEF ini kan mereka di luar sistem kompetisi resminya. Tapi mereka akan sparring, uji coba sama tim-tim akademi, tim-tim besar Eropa gitu. Kayak tahun lalu Leo sparring sama PSG, sama Servette dari Swiss. Apalagi Boy, banyak ya. Ya, Lyon juga gitu. Nah, di situ proses scoutingnya berjalan dan udah banyak senior-senior mereka yang akhirnya dikontrak masuk ke akademinya. Ketika masuk ke akademi itu sebenarnya baru bicara bener-bener karir profesionalnya udah mulai kebuka nih gitu. Dan ini sebenarnya kan shortcut gitu. Jadi targetnya memang dalam 3-4 tahun mereka udah harus punya kesempatan untuk masuk scouting dan dikontrak sama tim akademinya, tim profesional di sana. Kalau enggak ya mereka udah harus mulai consider gitu. Apakah tetap mau jadi pemain sepak bola atau mau nunggu berapa tahun lagi atau milih karir yang lain. Ya kita lihat perkembangannya. Kalau sekarang sih menurut aku mereka ada di track yang tepat ya. Artinya proses adaptasi Leo tahun lalu berjalan dengan baik. Dia bisa ngejar gap sama teman-temannya dalam waktu yang cukup singkat, 3-4 bulan dia udah bisa beradaptasi dan bisa bersaing di tim. Tahun ini punya target untuk bisa lebih settle lagi. Diego tahun ini berarti proses adaptasi dulu tahun pertama. Tapi ada ketertarikan mungkin nanti gitu untuk membela klub Indonesia nggak sih? Membela klub Indonesia, ya kita lihat nanti possibility-nya seperti apa gitu kan. Cuma kalau sekarang targetnya mungkin ya masuknya ke kompetisi di Eropa dulu karena mereka belajarnya di Eropa gitu. Jadi tugasnya berat mereka. Ini nanti ke sana nih berangkat, dia berapa lama di sana baru mungkin pulang lagi ke sini? Nanti Desember pulang. Oh, Desember. Desember pulang. Januari balik lagi. Oke. Siap. Terima kasih. Thank you. Boleh kita foto bareng, Mas? Boleh.